Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Muslimin, muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita panjatkan doa pada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kita yang berada di majlis ilmu saat ini sentiasa dilimpahi rahmat, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sentiasa dikawal, ditemani, diiringi oleh para malaikat atas suruhan Allah, sebagaimana yang disabda oleh baginda Nabi. Karena tentu majlis ilmu seperti ini, dimanapun, bila-bila manapun, dalam keadaan apapun, ia merupakan majlis yang sangat-sangat disukai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang mengambil bahagian dalam majlis tersebut mendapatkan jaminan pengampunan bagi dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jika ada yang mungkin tidak dengan sengaja menghadirkan diri, melibatkan diri dalam majlis ilmu seperti ini, tidak sengaja, maksudnya tidak ada niat daripada awal, entah macam mana tiba-tiba berada di majlis tersebut karena mungkin urusan lain, tujuan lain. Itu pun kata Nabi,
Di dalam hadis qudsi, Allah melimpahkan rahmat dan pengampunannya. Sedangkan pengampunan dan rahmat Allah adalah dua perkara yang teramat sangat penting. Dua perkara yang teramat sangat kita perlukan dalam kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Bukan bermakna anugerah Allah yang lain tidak penting, tapi dua anugerah ini, pengampunan Allah dan rahmatnya. Pengampunan yang Allah berikan melalui sifatnya Al-Ghafur. Rahmat yang Allah limpahkan melalui sifatnya Ar-Rahim. Dua perkara yang teramat sangat mustahak, mutlak diperlukan oleh kita. Kerana dengan sebab pengampunan Allah sahajalah seseorang hamba merdeka daripada neraka. Diulangi. Dengan sebab pengampunan Allah bagi dosa-dosa seorang hamba sahajalah membolehkan seorang hamba itu merdeka daripada neraka. Dan selepas itu, dengan rahmat Allah jualah seseorang hamba dimasukkan dalam surganya. Sekarang coba cari, mana anugerah yang lebih agung daripada dua ini? Dan mana kejayaan yang lebih besar daripada kejayaan yang akan diperoleh oleh seseorang yang dimerdeka dan yang dimerdekakan dan dibebaskan daripada neraka kerana sudah tidak punya dosa, lalu ditempatkan di surga kerana limpahan rahmatnya jua. Walaupun tentu, bagi mendapatkan dua anugerah teragung ini, adalah syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Sudah pasti. Sebab Allah tentu tidak memberikannya dengan percuma. Seseorang mesti memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan olehnya. Pastilah syarat utamanya mesti mukmin. Alhamdulillah semua kita dah mukmin. Syarat yang kedua yakni sentiasa bertaubat. Maklum manusia itu tidak sepi daripada kesalahan. Begitu menyadari kesilapannya, segera tak ampun. Dan yang ketiganya, sentiasa mengikuti jalan Allah. Istiqomah dalam jalan Allah. Iman, taubat, dan ittiba'u sabilillah. Begitu yang Allah nyatakan dalam surah Ghafir. Nah, sudahkah kita nak ini? Iman, alhamdulillah sudah mukmin walaupun perlu dipertingkatkan. Bertaubat, ya sudah, tapi mungkin perlu istiqomah. Taubat tidak perlu tunggu-tunggu. Mungkin taubat kita sudah kita lakukan, tapi mungkin belum cukup banyak bila dibandingkan dengan dosa yang kita lakukan. Ini perlu ditingkatkan. Apa kita sudah ittiba'u sabilillah, mengikuti jalan yang Allah tetapkan? Alhamdulillah, tapi mungkin ada
perintah-perintah yang kita belum lakukan dengan sempurna, dan juga ada larangan yang kita belum tinggalkan dengan sepenuhnya. Tapi sekarang kita sudah ada syarat, tinggal ditingkatkan syarat-syarat itu, kualiti dia, tingkatannya. Nah, nanti bila tiga-tiga ini sudah kita miliki dan dinilai oleh Allah cukup untuk membolehkan kita mendapatkan 2 anugerah besar, terampun dosa kita, masuk surga. Terampun dosa dan dilimpahi rahmat. Dengan terampunnya dosa, dimerdekakan daripada neraka, dan dengan limpahan rahmat, dimasukkannya dalam surga. Kita berharap, kita memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan usaha kita, asal kita tidak putus asa. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Itulah istighfar yang Nabi ucapkan setiap harinya, yang dalam satu hari tidak kurang daripada 70 hingga 100 kali. Walhal baginda Nabi seorang yang maksum. Bagaimana pula kita? Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Mari kita ikhlaskan niat kita. Kita jernihkan jiwa kita. Kita pasrah dan serahkan segala urusan kita kepada Allah. Dan kita sedarkan diri kita bahwa kita adalah fakir. Fakir. Dan semua kita adalah fuqara ilallah. Untuk kita mengkaji firman-firmannya. Kita fakir sehingga kita perlukan tambahan ilmu kepada Allah. Kita fakir kemampuan agar Allah beri kita kekuatan. Kita lemah lalu agar Allah beri kita keupayaan. Dengan bahasa yang mudah, mari kita hayati sebenar-benar penghayatan. Kita sedarkan diri kita dengan sebenar-benar kesedaran akan ubudiyah diri kita. Kesedaran akan dha'f waliftiqar ilallah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu insyaAllah hati kita mudah menerima pancaran nur ilahi melalui Al-Qur'annya. Mungkin masih ingat, minggu lepas saya jelaskan, Quran adalah nur. Sementara Taurat adalah dhiya. Nur mesti menyejukkan. Dhiya kan panas. Ada haba. Sehingga isi kalimat Al-Quran ini semua menyejukkan. Sangat-sangat menyejukkan. Membahagiakan. Memberi ketenangan. Tidak memberatkan. Ya, namanya nur. Penuh dengan toleransi. Mudah
tidak susah. Sebab itu jangan susah-susahkan agama Islam ini, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Jemaah sekalian, kita masih akan bicarakan ayat yang ke-42 daripada surah Hud. Minggu lepas kita telah sedikit jelaskan tentang rahsia kalimat wahya tajri. Kenapa ada hiya di situ? Kenapa tajri gunakan mudhari? Walhal ia menceritakan peristiwa yang telah berlalu. Kan zaman Nabi Nuh. Ikut bahasa kan mati sepatutnya. Jarad ke lah, bukan tajri. Itu telah kita lagi sama. Dan juga saya telah sedikit sampaikan, walaupun mungkin belum memuaskan, karena mungkin sarjana Islam pun masih terus menggali apa sebenarnya wajhut tashbih, segi persamaan antara bahtera yang sedang berlayar di lautan dengan gunung, jibal. Yang kerana dalam Al-Quran seringkali Allah mentasbihkan, menyerupakan antara kapal bahtera yang sedang berlayar di lautan dengan gunung. Tentu penyerupaan ini ada rahsia, ada wajhut tasbihnya. Nah, wajhut tasbih inilah yang sedang digali dan digali oleh sarjana kini, karena ia mengandungi maklumat saintifik. Ia berkaitan data-data kauniah yang amat berharga bagi kita. Bila ia telah sedikit sebanyak telah dibongkar dan dijelaskan rahsianya, bukan sahaja manfaat dari segi ilmu pengetahuan yang kita akan peroleh, tapi juga rasa kagum, takzim, takbir kita kepada Allah semakin mudah kita rasakan. Kita semakin mudah, semakin jelas, semakin terang melihat keagungan Allah, kebesaran Allah, kedahsyatan kekuasaannya. Sehingga bila-bila sahaja, dimanapun jua, apa yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga, yang dipegang oleh tangan, dirasa oleh lidah, kita betul-betul merasakan kedahsyatan kekuasaannya, keagungannya. Tidak sebagaimana yang telah kita sampaikan minggu lepas, jangan kita jadi orang mukmin yang iman kita baru merasai akan kebesaran Allah bila Allah tunjukkan kekuasaannya yang berbeza dengan yang biasa. Melihat turunnya hujan, macam tak nampak kuasa Allah. Terbitnya matahari setiap pagi, terbenam pasca petang, macam tak terasa akan kuasa Allah. Manisnya tebu, pedasnya cili, ya macam biasa sahaja. Macam tak nampak kekuasaan kehidayah Allah. Dan baru nampak dan merasakan kuasa Allah, saya kata nanti baik, bila katalah cili sudah manis macam tebu dan tebu sudah jadi pedas macam cili. Bila ada pokok pisang sudah berbuah rambutan, wah mungkin baru ini betul-betul kuasa Allah. Kalaulah kita berfikir seperti itu, baru kita merasakan, nampak betapa besar kuasa Allah setelah kita melihat pokok pisang berbuah rambutan.
Lalu kenapa selama ini? Apakah ini bermakna selama ini kita tidak melihat kuasa Allah ketika pisang berbuah pisang? Ketika pisang seperti itu. Ada kata, ini bukan bermakna kita tak nampak selama ini. Ruginya. Sedangkan Allah, inilah kuasa aku. Inilah kuasa. Inilah keuangan aku. Situ orang mukmin yang sudah sangat kuat imannya berdasarkan ilmu. Lihat apa saya pasti. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Sehingga tidak perlu menuntut. Untuk meningkatkan keimanan, tidak perlu menuntut yang bukan-bukan kepada Allah. Tidak perlu meminta yang bukan-bukan. Ya Allah, aku ingin melihat kuasa-Mu, ya Allah. Aku ingin melihat kuasa Allah. Turunkan hidangan dari langit. Itu Bani Israel. Ya Allah, aku ingin kalau engkau betul-betul engkau dikuasa, ya Allah tunjukkan. Wah. Dan Allah tunjukkan langit, lautan terbelah. Itu yang dilihat oleh Yahudi. Oh iya, baru aku nampak kuasa Allah. Laut terbelah. Tapi berapa lama kekuatan iman mereka terhadap kuasa Allah mampu bertahan? Sekejap. Ya hanya beberapa hari atau beberapa bulan atau beberapa tahun selepas itu. Tergiur juga tengok orang sembah patung, ingin juga sembah patung. Allahu Akbar. Berapa lama mereka dapat merasakan kuasa Allah ketika turun mana wasalwa? Ya, mungkin hanya beberapa hari, beberapa ketika. Lepas itu, biasalah. Bisa nak kacang juga, nak bawang juga. Inilah yang sebenarnya ada. Ya Allah sediakan iman orang dahulu. Walhal Allah Akbar. Tengok nyamuk pun orang pasti sujud. Kagum. Cemana? Quran kata, innallaha la yastahi ayat riba masalah maba'udah. Ya. Itulah saya kata. Jadi memang perlu mujahadah, perlu. Baik. Contoh ayat ni ya. Ya. Minta maaf karena saya masih sedang belajar ni mencari khasnya fase golongan intelektual kini. Wajhu tasbihnya itu sebenarnya seperti apa? Segi persamaan. Karena Allah menyamakan antara kapal bahtera yang berlayar di laut dengan gunung. Takkan ni perbuatan yang Allah buat hanya saja. Allah nak samakan aja. Tapi masalah di mana wajud tasbihnya? Wajud tasbih ialah kalau kita tengok gunung, tengok kapal laut, macam bukit. Tak ada pun. Gunung besar, kapal laut kecil nampaknya. Ini pasti. Saya yakin pasti. Mengenai maklumat yang sangat dahsyat. Yang hari ini belum sepenuhnya dapat diungkap, dijelas, dibongkar. Dengan penjelasan yang mungkin memberi kita kepuasan rohani, kepuasan. Tapi kita yakin pasti ada. Baik, itu ya yang kita dah pelajari. Nah, zaman sekarang saya ingin teruskan penjelasan ini. Di dalam ayat itu, ayat 42 itu, Allah berfirman, wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh memanggil-manggil. Nada itu bermakna Nuh bukan berbisik panggil kawan. Ini bermakna ada jarak yang memisahkan antara Nabi Nuh dan anak yang tidak dipanggilnya. Baik. Yang menarik, apa yang menarik ya, dalam ini jamaah sekalian? Nabi Nuh panggil anaknya ya bunayya. Wahai anak kesayanganku. Ya bunayya. Wahai anak kesayanganku. Rifqah wa rahmah. Syafaqah. Menunjukkan rasa kasih sayangnya yang sangat besar kepada anaknya.
Sehingga ia memanggil dalam bentuk tasghir. Bukan ya ibni, tapi ya bunaya. Tahannun, ra'fah, rahmah, tahabbub, talattuf, tawaddud. Apa lagi? Taqarrub. Kalau dalam istilah Arab. Memanggil anak bukan ya ibni tapi ya bunaya, itu bukan tahannun. Allah, rasa kasihan, kasih sayang, rahmah, tahabbuh, ada perasaan cinta, talatuf, kelemah lembutan, tawaddud, taqarrub, kedekatan. Boleh jadi jarak antara Nuh dan putranya dari segi fisikal jauh, tapi jiwa Nuh sangat dekat. Dan ini telah kita jelaskan pada tafsir yang lepas. Salah satu cara yang mesti kita penuhi bila kita hendak mengajak orang kepada kebaikan, bila kita hendak menasihati orang yang silap, membetulkan orang yang salah, meluruskan orang yang bengkok, mengingatkan orang yang lupa, hingga yang besar, yakni mengajak non-Muslim masuk Islam. Sejahat manapun orang itu, seburuk apapun orang itu, syarat yang pertama yang perlu kita penuhi dalam hati kita, tanamkan rasa sayang kepada orang itu. Bahasa mudah, orangnya kita sayangi, kita peluk istilahnya, perbuatan salahnya ya kita tolak. Orang yang kita ajak, kita sayangi, adapun amalnya yang salah, perbuatan yang salah, akidah yang sesat, ya kita tolak, kita benci. Jangan kedua-duanya kita benci. Orangnya kita, perbuatan yang kita benci, pelakunya pun kita benci. Bagaimana kita hendak mengingatkan orang yang lupa, membetulkan orang yang salah, meluruskan orang yang bengkok, jika dalam hati kita sudah ada perasaan benci kepada orang itu? Tak boleh. Kalaupun ada benci, benci hanya kepada perbuatan yang salah. Jangan bagi tolak ansur. Tapi pelakunya, kita sayangi. Tengok Nabi Nuh panggil, ya bunaya. Allahu Akbar. Sebenarnya Nabi Ibrahim, tempoh hari yang kita pelajari, panggil bapaknya yang kafir, bukan ya abi, ya abati. Itu kan Nabi Ibrahim sangat menyayangi bapaknya. Sama ada bapak kandung atau bapak saudara, wallahu alam, karena ulama tafsir berbeza itu. Azar itu adakah bapak Ibrahim, bapak kandung, atau pakciknya? Seabun tu boleh jadi ayah sendiri, bapa saudara, dan atau pun dalam panggil abun. Bapa-bapa mereka ini bukan seorang punya banyak bapa ya. Jadi ayah hingga ke atas. Tapi yang pasti, orang yang diajak, yang diingatkan oleh beliau itu orang yang kufur. Bukan hanya sembah patung. Dia yang buat patung untuk disembah. Baik. Kurang besar apa dosanya? Tapi Ibrahim panggil, ya abati, wahai bapa kesayanganku. Nah, itu syarat. Dan tidak mudah. Tidak mudah ya mas kan ya. Menanamkan kasih sayang kepada orang yang buat salah itu tidak mudah. Ini tidak, karena seorang lebih membenci kepada pelakunya daripada perbuatannya. Udahlah. Ya, kayaknya sok sendiri dipanggil. Sok sendiri. Walaupun ayahnya panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, itu aja. Ya Ibrahim, bukan ya ibni pun tidak, ya bunaya, apalagi. Tapi tengok, Ibrahim panggil putranya Ismail, ya bunaya. Nabi Ismail panggil ayahnya Ibrahim, ya abati, dalam surah Shafat.
Ketika Allah menceritakan tentang Ibrahim nak melaksanakan perintah Allah menyembelih Ismail itulah. Itu luar biasa. Pemilihan perkataan yang diucapkan oleh Ibrahim dan Ismail luar biasa. Anaknya panggil, wahai bapa kesayanganku. Ibrahim sebagai ayah panggil anaknya, wahai anak kesayanganku. Yang dibincang pula, orang tua nak beritahu anak nak sembelih. Anak diberitahu bapaknya nak sembelih dia, boleh panggil, wahai bapa kesayanganku. Ayahnya beritahu pada anak bahawa dia nak menjelih anaknya, wahai anak kesayanganku, ayah nak sembelih kamu lah nak. Anaknya pula, wahai bapa kesayanganku, silalah. Luar biasa lah itu bagi saya. Susah, itu kaitannya dengan hati ya sekalian. Dalam hati itu. Nabi Nuh panggil anaknya siapa? Ya bunaya. Anaknya ini bukan mukmin ya mas sekalian. Dia ma'al kafirin, bersama orang kafir. Itu kalau dalam bahasa Arab, ya bunaya itu panggilan, di situ ada tahannun pun ada, ra'fah pun ada, rahmah pun ada, tahabbub pun ada, talatuf pun ada, bahkan tawaddud pun ada, ditambah taqarrub. Jadi satu. Jadi kalau diungkapkanlah perasaan yang ada pada di dalam hati Nuh ketika panggil anaknya yang terkapar-kapar di tempat yang jauh, ingin menyelamatkan dirinya. Rasa sayang itu susah nak diungkapkan dengan bahasa. Karena di sana ada tahannun, ada ra'fah, ada rahmah, ada tahabbub. Ya. Ada talatuf, latif. Ada tawaddud, mawaddah. Ada taqarrub, rasa kedekatan. Itu dalamnya bahasa Arab ya, bahasa Arab. Dan Masya Allah, ini ilmu bahasa Arab ya. Ada yang mampu itu. Ya mungkin ya namanya pemahaman. Irkam ma'ana. Yang diidghamkan ya, ba itu diidgham tak dibaca ya. Bukan irkab ma'ana, irkam ma'ana. Itu pun ada. Kenapa dibaca irkam ma'ana? Baca iklab seperti itu. Nah, itu pun ada yang memahaminya. Bukan irkab, tapi irkab jadi diidghamkan ba dalam mim. Dalam irkam ma'ana, bukan irkab bermakna. Tafaddal biha. Warka fisah najat ma'an najin. Supaya mereka dia anak itu bergabung, menyatu. Kan kalau baca biasa irkab ma'ana. Ini irkam, idgham, diidghamkan. Diubahlah jadi mim. Ba tu bukan jadi mim, diidghamkan. Diubah ba jadi mim dalam ikrab, kemudian idgham. Supaya bersatu. Kan memang suruhan itu, ajakan supaya mereka ini bergabung, bersatu dan menyatu dengan Nuh dan penumpang kapal. Janganlah ma'al kafirin. Janganlah ma'al kafirin. Jamaah sekalian, seperti mana yang saya katakan tempoh hari, ini saya ingin jelaskan, kenapa Nabi Nuh kata wala takun ma'al kafirin. Kenapa Nuh tidak kata wala takun minal kafirin. Jangan kamu menjadi bersama orang-orang kafir. Kenapa tidak kata jangan kamu menjadi daripada orang-orang kafir. Sekalian, ini rupanya menjadi fokus pembicaraan, kajian di kalangan ulama tafsir. Dari ulama tafsir. Jamaah sekalian, ini larangan yang Nuh kepada anaknya. Rupanya kalimah ma'a di situ, bukan fi. Itu
memberikan makna yang mendalam. Berkaitan dengan siapa sebenarnya anak Nuh yang Nuh panggil itu. Yang Nuh panggil, ya bunaya, wahai anakku itu. Siapa itu sebenarnya? Apa hubungan Nuh dengan orang yang Nuh panggil, ya bunaya, wahai anakku itu? Tidak sedikit ulama tafsir yang memahami itu sebenarnya bukan anak darah daging Nabi Nuh, tapi itu dipanggil anak tiri, Robib. Anak tiri, Robibun, karena itu anak istrinya. Jadi ketika Nabi Nuh kawin dengan ibunya, dengan istrinya sudah punya anak. Jadi anak tiri Nabi Nuh. Anak tiri Nabi Nuh. Banyak penjelasan, dalil yang menunjukkan itu bukan anak kandungnya tapi anak tirinya. Kenapa dipanggil ya bunaya? Baik. Pertama yang saya sampaikan, seorang mufassir kini ya punya penafsiran yang luar biasa. Muhammad Thahir bin Ashur. Saya selalu mengutip. Yang saya sampaikan ini ya masih sebenarnya hanya kutipan-kutipan dari mufassir saya. Tapi saya tidak, ya untuk menjemat masa saya tidak baca Arabnya lalu sebenarnya tidak. Saya tidak baca Arabnya, bagi saya ya tidak perlulah, saya terus saja sampaikan maksudnya. Walaupun saya kadang perlu menyebutnya. Contoh lamanya. Seorang mufassir kini daripada Tunisia, yang selalu saya kutip pendapatnya, Muhammad Thahir bin Ashur At-Turisi atau Ibnu Ashur. Ya, yang ya belum lama lah meninggalnya, tahun 1973 ya, belum lama. Seorang alim, seorang fakih, mengarang kitab tafsir namanya At-Tahrir wa Tanwir. At-Tahrir wa Tanwir. Jadi tahrirul makna as-sadid wa tanwirul aqli jadid min tafsir kitabil majid. Lengkapnya begitulah. Lalu disingkat At-Tahrir wa Tanwir. Kalau nama kitab yang lengkap yang secara lengkap yakni Tahrirul makna as-sadid wa tanwirul aqli jadid fi tafsiril kitabil majid. Panjang. Apa kata beliau? Ya mas sekalian, Nabi Nuh panggil anaknya bunaya itu imali anahu kana lam yu'min binuh walam yusaddiq biwuku'il taufan. Anaknya itu tidak beriman kepada Nabi Nuh dengan iman yang benar. Dia tidak meyakini bahwa taufan yang berlaku saat itu merupakan azab Allah yang tujuannya untuk membinasakan seluruh kaum Nuh yang tidak beriman kepadanya. Sama ada anaknya ini asalnya beriman, kemudian murtad, sehingga Nabi Nuh kata, jangan nak, kamu yang beriman, kamu kan dah beriman nak, jangan bersama orang kafir. Sepatutnya bila kamu beriman tu bersama kami yang beriman, bukan bersama orang kafir. Sama ada karena ia murtad dan Nabi Nuh tidak mengetahui, sehingga ia mendustakan apa yang berlaku pada waktu itu mendustakan Nabi Nuh dengan taufan. Ataupun anaknya itu diyakini oleh Nabi Nuh
sebagai beriman, tetapi hakikatnya bukan mukmin. Dalam bahasa kita, munafik. Dalam bahasa kita, munafik. Penjelasannya macam mana? Begini. Inna Nuhan qala libnihi, sungguh Nabi Nuh berkata kepada anaknya, walam takun ma'al kafirin, jangan kamu bersama orang-orang kafir. Walam yakul lahu wala takun minal kafirin, dan Nuh tak kata jangan kamu menjadi daripada. Nuh tak kata jangan engkau menjadi daripada orang kafir, tapi Nuh kata jangan engkau menjadi bersama. Ma'a bukan min. Dalla hadha ala anna Nuhan lam yakun ya'lam inna ibnahu hadha qad kana kafiran. Satu di antaranya. Ini bukan bahwa Nuh ini tidak tahu, tidak mengetahui bahwa sesungguhnya anaknya itu adalah orang kafir. Nuh fikir dia mukmin. Karena seorang mukmin sepatutnya bersama dia, bukan bersama orang kafir. Li'annahu lam ya'lam, karena ya'lam dzalika la kana musabbi ayaqwa la takum kafirin. Kalaulah Nabi Nuh tahu bahwa anaknya itu orang kafir dan yakin dia orang kafir, pasti Nuh akan kata wala takun min. Jangan engkau menjadi daripada. Tapi karena Nuh tak tahu bahwa dia orang kafir, karena menurut Nuh dia mukmin. Nuh kata, kau ni mukmin. Jangan bersama mereka kafir. Kau mesti bersama kami. Dalam Quran ada jawaban, wa kana minal kafirin. Pakai min ada. Iblis umpamanya. Wa kana minal kafirin. Dalam iblis itu min. Itu mana dia kafir. Tapi kalau wala takun ma'a, ini bukan orang kafir. Dalam keyakinan Nabi Nuh, anaknya ini mukmin. Sedangkan ia kafir, dan Nuh tidak tahu. Sebab itu Nuh kata, jangan engkau bersama orang kafir. Sebab engkau mukmin bersama kita, bukan bersama kita. Itu rahsia maaf. Lalu bagaimana ia berlaku? Jamaah sekalian, begini penjelasannya. Bahwasanya tadi nyatakan bahwa anak Nabi Nuh yang dipanggil ya bunaya itu, yakni bukan anak kandungnya, tapi anak tirinya. Hidup bersama Nabi Nuh. Ibunya seorang kafirah. Karena ia di bawah jagaan Nabi Nuh, ya maka ia, dan Nuh pula sangat baik kepada budak ini, maka ia pun pura-puralah mengikuti, menerima, meyakini ajaran Nuh sebagai bapa tirinya. Tapi hakikatnya ia meyakini agama ibunya. Itu saya katakan bahasa kita sekarang, munafiklah. Dari segi zahir, ia nampak seorang mukmin muslim, tapi hatinya kafir, munafik. Jadi Nuh, dalam bahasa kita mati-mati anak dia ini, orang ini, namanya tak tahu nama siapa, ada orang kata namanya Kan'an ya. Ada orang kata namanya Kan'an. Tapi kalau kita merujuk pada hadis Nabi SAW, contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak Lis-Sahihain, daripada Samurah bin Jundub atau bin Jundab, Nabi bersabda, waladu Nuhin thalathun. Ini sabda Nabi. Anak Nabi Nuh tu hanya ada 3. Sam, Ham,
dan Yafith. Ini dalam hadis Ahmad, hadis Imam Hakim dalam Al-Mustadrak lis-Sahihain daripada Samurah bin Jundab. Anak Nuh itu kata Rasulullah hanya ada 3. 1, Samun namanya, Sam. 2, Ham. 1 patah kata. Nomor 3, Yafith. Pakai tak. Yafith. Yang dibaca Yafith itu yakni bapa orang Rom itulah. Bapa orang Rom itu. Dan hadis sahihul isnad. Disebut oleh Imam Az-Zahabi. Nabi tak sebut, tak ada nama Kan'an. Jadi kalau orang anak Nuh yang degil tak nak naik kapal itu dikatakan Kan'an, ya memang bukan anak kandung. Sebab anak kandungnya hanya 3 ini. Itu pendapat dalil yang menguatkan ini anak istrinya, yakni anak tiri. Karena di bawah asuhan Nabi Nuh, maka daripada awal-awal lagi dia sayang Nabi Nuh karena sayang Nabi Nuh, jadi pura-pura menerima lah. Tapi hakikatnya keyakinan agamanya ikut ibunya. Ibunya kan kafir kan? Ibunya kan kafir. Sehingga Nabi Nuh tak tahu anaknya ini pura-pura saja dia mukmin. Sebab itu ketika berlaku bencana, taufan yang besar, karena dia mendustakan Nabi Nuh kan. Tak percayalah ini. Ya, dia tak mau bergabung dengan Nabi Nuh. Tapi Nuh kata, ya bunaya, kenapa masih sayang? Ya, tadi saya kata, Nuh mati-mati yakin dia itu mukmin. Seakan-akan Nuh kata, saya ulangi, nak, engkau ni mukmin nak. Sepatutnya kamu ni bersama kami, ma'al mukminin. Jangan ma'al kafirin. Itu apa namanya? Alasan yang pertama. Jadi ia bukan anak kandung tapi anak tiri, anak tiri. Alasan yang kedua, dalil yang kedua, bahwa itu bukan anak sekandung Nabi Nuh, tapi anak tiri yang diasuh oleh Nuh dan Nuh sangat menyayangi, dia pun sangat menghormati Nuh. Ya, mungkin karena segan pada bapak tirinya yang sangat baik, jadi pura-pura ajalah. Pura-pura lah menerima ajarannya. Wa yu'ayyidu aidan jasmu Sayyidina Nuh alaihissalam bi anna al-kuffar la yaliduna illa fajiran kafara. Alasan kedua yang berpendapat bahawa anak yang dipanggil itu anak tiri bukan anak kandung, yakni ucapan Nabi Nuh. Ketetapan Nabi Nuh yang menyatakan bahawa orang kafir tidak akan melahirkan melainkan kafir juga. Nabi Nuh pernah kata begitu. Ya Allah, orang-orang kafir ini tak akan melahirkan anak melainkan kafir juga. Karena ibu yang dimaksudkan apa? Ya, yang melahirkan anak kan ibu. Ibunya kafir, maka anaknya pun yang ikut kafir. Sebab orang kafir tidak melahirkan anak kecuali orang kafir juga. Dalla kufrul walad ala kufri ummi. Ucapan Nuh itu menunjukkan bahwasanya kufurnya anak itu ya karena kufuran ibunya. Wa imanin sayyidina Nuh alaihissalam ala imani auladihi min sulbihi. Dan keimanan Nabi Nuh itu sebagai bukti keimanan putra-putra Nuh, putra-putra kandungnya, anak-anak kandungnya. Anak Nabi Nuh anak kandung Sam, Ham, Yafis, mukmin. Karena anak ayah seorang mukmin. Yang dipanggil-panggil tadi, kalau itu namanya Kan'an, bukan anak kandung. Kafir. Ya, karena lahir daripada ibu yang kafir. Nuh pernah kata begini. Itu dalam surah Nuh yang masih boleh lihat ya. Coba jamaah tengok sekejap. Surah Nuh. Coba lihat surah Nuh ayat 26 dan 27. Bismillah. Ya, kita coba dalami ayat ini. Bagi mendapatkan maklumat yang banyak. Dalam surah Nuh ayat 26 dan 27,
وقال نوح رب لتذر على الأرض من الكافرين ديارا. Berkatalah Nuh, wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan tinggal di atas muka bumimu ini daripada orang kafir sebagai tempat tinggal, tempat menetap. Atau dengan ayat mudah, kata Nabi Nuh, wahai Tuhanku, jangan engkau biarkan bumimu ini didiami, dijadikan tempat tinggal untuk membuat rumah oleh orang-orang kafir. Jangan. Orang kafir mesti engkau binasakan. Innaka intadharhum yudillu ibadak. Karena jika engkau biarkan mereka menjadi penghuni planet bumi ini, ya Allah, yudillu ibadak, pasti mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Tengok. Ujung tu. Wala yalidu illa fajiron kafara. Dan mereka tidak melahirkan anak, kecuali anak mereka pun fajiron kafara. Anaknya pun nanti akan fajir, kafar. Fajir itu kan derhaka ya mas kalian. Fajaro. Nah, ayat ini yang dijadikan alasan oleh pendapat yang mengatakan itu bukan anak kandung Nabi Nuh. Anak kandung Nabi Nuh semuanya mukmin. Bapaknya mukmin, itu anak istrinya. Jadi maknanya anak tiri Nabi Nuh. Ibunya kafir, maka anaknya pun kafir. Hanya Nabi Nuh tak tahu bahwa dia itu sebenarnya kafir. Karena diperlihatkan seakan menerima ajaran Nabi Nuh. Itu yang bahasa kita dipanggil munafik lah. Itu alasan yang kedua. Bahwa itu anak tirinya. Alasannya ketiga. Wa yu'ayyiduhu aidan anna Allah tabaraka ta'ala dzakara fil kitabil aziz annahu subhanahu wa ta'ala naja Nuhan wa lahu minal karbil azim. Alasannya ketiga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan di dalam Al-Qur'an, Allah beritahu pada kita dalam Al-Qur'an, dan itu telah diberitahukan pada Nuh bahwa Allah akan selamatkan Nuh dan ahlinya. Allah telah beritahu pada Nuh dan Allah telah beritahu pada kita dalam Al-Qur'an bahwa Allah akan selamatkan Nabi Nuh dan keluarganya. Wa najainahu wa ahlahu minal karbil azim. Begitu firman Allah. Lalu kami telah selamatkan dia Nuh wa ahlahu dan keluarganya minal karbil azim, daripada bencana musibah yang dahsyat. Fadalla ala anna mana ghariqa lam yakun ahlihi. Ayat ini menunjukkan bahwa siapa yang ditenggelamkan oleh Allah dengan berlakunya taufan, itu maknanya bukan keluarga Nuh. Sebab yang Allah jamin keselamatannya Nuh dan ahli keluarganya. Bermakna yang tidak diselamatkan atau yang ditenggelamkan bukan keluarga Nuh. Jadi anak dipanggil Yabuna itu bukan keluarga Nuh. Bukan keluarga Nuh. Kana ibnuhu bitabani. Wa zawja allati sabunga alaihi qaul. Itu hanya anak adalah. Tak tiri itu. Dan yang akan termasuk dibinasakan siapa? Dia dan istrinya. Sebagaimana Allah berfirman, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi qaul, yang telah kita bagi ayat sebelumnya itu. Dan telah berlalulah dan Allah telah binasakan
semuanya. Itulah selain keluarga Nabi Nuh. Allah selamatkan Nabi Nuh, kecuali orang telah ditetapkan oleh Allah, Allah akan binasakan. Seperti istrinya, yang kufur, kaumnya, yang mengejek, memperlekeh atau menjadikan bahan ketawa. Ketika Nabi Nuh membuat kapal. Itu alasan ketiga. Allah memberi jaminan bahwa yang akan diselamatkan hanya Nuh dan keluarganya. Bermakna yang tak diselamatkan bukan keluarganya. Keluarga dalam arti kata tadi ya, anak kandung tadi ya. Alasan yang keempat. Nanti ada ya Mas Kian ya, di dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada Nuhur rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli." Dan Nabi Nuh memanggil Tuhannya. Lalu Nabi Nuh berkata, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya anakku itu daripada keluargaku." Sesungguhnya anakku itu daripada keluarga. Selepas Nabi Nuh melihat, nanti ayat berikutnya ada itu. Ketika Nabi Nuh melihat dengan mata kepala sendiri, anaknya yang dipanggil-panggil tadi supaya naik kapal, enggan, tak mau, bahkan dia bergerak nak pergi atas puncak. Lalu telan di gelombang, mati. Depan matanya istilahnya. Nuh lalu berdoa, "Ya Allah, anakku yang baru tenggelam ini ada daripada keluargaku, min ahli. Wa inna wa'dakal haq, dan sesungguhnya janjimu adalah benar ya Allah, bahwa engkau akan binasakan kecuali yang beriman. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau itu sebijak-bijak maha bijak." Jadi Nabi Nuh agak iskal di sini. Ini bahasa kita ya. Itu pun kalau tepat ya, terutama kalau tepat kalimat iskal. Iskal itu mana ada sedikit muskilat dalam diri Nabi Nuh. Itu kalau istilah ini tepat ya, minta maaf kalau istilah tepat bagi Nabi, karena seorang Nabi takkan mengalami iskal ya. Seorang Rasul takkan mengalami iskal. Muskil terhadap keputusan Allah kan nampak susah untuk diterima kan, tak mustahil. Tapi saya gunakan ini untuk mudah kita memahami. Tolong fahami betul ya. Di sini nampak iskal. Iskalnya, ya Allah, engkau berjanji bahwa engkau akan selamatkan aku dan keluarga aku. Itu yang beriman lah. Dan yang kafir, engkau binasakan. Tapi kenapa anakku itu keluarga aku? Dia pun beriman karena Nabi Nuh yakin dia mukmin. Kenapa engkau binasakan ya Allah? Kan ada iskal kan? Allah kata yang diselamatkan keluarganya yang beriman. Anaknya itu, Nabi Nuh, ini keluargaku juga ya Allah. Dan dia beriman. Kemudian karena dia Nabi Nuh, tapi kau binasakan. Nabi Nuh tak tuduh Allah tak adil. Nabi Nuh hanya iskal. Iskal karena Nabi Nuh kata, tapi janji engkau adalah pasti benar ya Allah. Engkau telah berjanji yang engkau binasakan yang kau selamatkan hanya yang mukmin. Dan yang kafir, kau binasakan. Tapi jangan-jangan anakku itu, kan begitu pertanyaan. Jangan-jangan anakku yang aku panggil tadi bukan anak kandung, bukan beriman kepadaku. Bukan beriman kepadaku. Tapi selama ini dia beriman padaku. Jika beriman, kenapa Allah tenggelamkan? Sedangkan Allah berjanji yang mukmin diselamatkan. Nah ini yang sekarang iskal tadi. Biasa kan Nabi pun tak tahu kan zaman sekalian ini mukmin atau tidak, Nabi Muhammad pun tidak tahu kan orang-orang munafik yang di Makkah, di Madinah. Ada dalam Al-Qur'an tulis Taubah tu. Maraddu ala nifaq. Muhammad, orang-orang
Arab Badui dan orang di Madinah yang munafik. Bahkan mereka ini bersangatan dalam kemunafikannya. Sehingga la ta'rifunahum, kamu tidak kenal mereka. Wallahu ya'rifuhum. Tapi Allah kenal mereka. Allah kenal ini munafik, kamu pun tak kenal. Sebab kalau kamu melihat amal zahirnya, oh yo, macam sahabat setia. Ibadahnya hebat. Perang bersedekah hebat. Tak ada tanda-tanda kemunafikan dari segi amalan zahir, tak ada. Sehingga Nabi pun tak kenal yang itu munafik. Ini Allah yang beritahu. Jika Nabi Muhammad pun tidak mengetahui bahawa orang ini munafik, tapi Allah kenal dan Allah suruh berhati-hati. Nabi Nuh, ya, bukan mustahil lah tidak mengetahui bahawa hakikat anaknya ini sebenarnya bukan mukmin. Sebab itu dia muskil. Jangan-jangan dia tidak mukmin, tapi aku yakin dia mukmin. Tapi kalau mukmin, kenapa Allah tenggelamkan? Sedangkan Allah berjanji bahawa yang akan ditenggelamkan hanya yang kafir. Dia tak tuduh Allah silap, dia tak tuduh Allah zalim. Dia kata, engkau ni maha bijaksana ya Allah. Janjimu hak ya Allah. Iskal Nabi Nuh ni tengok, Allah jawab apa? Qala, berkata firman Allah, ya Nuh, wahai Nuh, innahu laisa min ahlik. Allahu Akbar walillahil hamd. Nuh, sesungguhnya dia itu bukan ahli keluargamu yang aku janjikan akan aku selamatkan. Ya Nuh tentulah tahu kalau itu bukan anak kandungnya, tentu tahu. Tapi Nuh kan tidak tahu yang dia itu sebetulnya bukan mukmin sebenar. Bukan mukmin sejati, mukmin pura-pura. Nuh tak tahu. Jadi bila Nuh kata, dia itu keluargaku ya Allah. Ya di mana Nuh yakin dia itu orang mukmin. Kalaupun dia tidak ada hubungan darah dengannya, dia itu mukmin. Ramai penumpang kapal itu yang tidak bukan anak Nabi Nuh. Yang tidak punya DNA Nabi Nuh, Allah selamatkan karena mukmin. Kenapa pula anakku yang mukmin? Walaupun bukan anak kandung. Tidak diselamatkan. Ini yang saya kata Nabi Nuh iskal. Lalu Allah jelaskan, tidak Nuh. Dia bukan ahli daripada ahli keluarga kamu. Terkejut Nabi Nuh. Laisa min ahli. Innahu amalun ghairu soleh. Kamu tahu tak? Dia itu, anakmu itu, walaupun mungkin bukan anak kandung kamu, amalun ghairu soleh. Dia itu adalah amalan yang tak soleh. Allah tak kata dia beramal dengan amal yang tak soleh. Tak. Dia amal yang tak soleh. Itu kalau jamaah tahu dalam apa ilmu balaghah, ilmu bayan jamaah kan. Itu betul mubalaghah yang sangat kuat tu. Bukan dia kerana dia beramal dengan amal yang tak soleh. Tak, itu belum kuat. Dia itu amal yang tak soleh. Jadi bukan amal yang tak soleh, orangnya pun tak soleh. Begitulah maksudnya. Bukan amalnya yang tak betul, orangnya pun tak betul. Alhamdulillah. Nah, ini yang Nuh tak nampak. Dan memang biasalah, mana Nabi sekalipun mana tahu hati orang. Saya kata dalam surah Taubah dinyatakan, Nabi Muhammad pun tidak tahu. Ya apa namanya, di antara sahabatnya ada yang munafik kerana bersangatan dalam kenifakannya. Sangat pandailah berpura-pura. Sehingga amal zahir tidak menampakkan dia munafik. Fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm. Allah kata, Nuh, jangan kau tanya pada aku. Jangan engkau persoalkan aku tentang apa-apa yang kamu tak ada ilmu sama sekali. Kamu tak tahu kan hakikat anak kamu itu sebenarnya hanya pura-pura. Kalau dalam bahasa muda, kamu tak tahu kan dia itu munafik. Kamu tak tahu, tapi aku tahu. Suatu jika aku tenggelamkan dia, binasakan dia karena kemunafikannya.
Jangan kamu tak faham. Sehingga seakan-akan hukuman aku ini tidak adil kerana membinasakan orang mukmin. Itu kata kamu. Allah kata, dia munafik. Oh no, makin menggeletor ya mas kalian. Apalagi Allah berfirman, Inni a'idzuka antakuna minal jahilin. No, aku nasihati engkau. Jangan engkau jadi daripada orang bodoh. Wih, keras sungguh. Jawaban Allah keras sungguh. Ya, Mas. Aku nasihati engkau, wahai Nuh, jangan jadi orang bodoh. Jahil. Lalu Nuh, oh iya ya, Allah lebih tahu keadaan. Okelah kita terima nama dia Kan'an ya. Allah memang tahu Kan'an yang sebenarnya itu siapa. Aku hanya nampak zahirnya. Tapi Allah nampak hakikatnya. Iman yang dari segi zahir yang pura-pura tidak memberi manfaat rupanya. Karena hatinya kufur, munafik kan. Masya Allah. Jangan jadi orang bodoh. No. Malah Nabi Nuh hanya sedikit mani iskal, lalu tanya pada Allah. Allah nasihati sangat keras. Lalu Nabi Nuh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam ayat ini Jamsian, ketika Allah menafikan dengan sekeras-kerasnya dan sejelas-jelasnya bahwa Kan'an bukan keluarga Nuh, innahu laisa min ahli. Nuh kata, inna bni min ahli. Anakku, keluarga aku. Dari keluarga aku. Allah kata, innahu laisa min ahli. Allah nafikan. Nuh mengklaim itu keluarganya. Allah kata, bukan. Dengan jelas. Fawaid laisa waladu. Ya, maka itu dia bukan anaknya. Betul. Itu jelas. Bukan anak. Dari segi turun nasab, bukan anaknya. Dari segi keimanan, dinafikan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Nuh meyakini dia mukmin. Dia mukmin, Masya Allah. Ini menimpa keluarga Nabi ya mas sekalian. Laisa min ahlik ay wala ibnuk wala bidinik wala mimman wa'adtuka an unja min ahlika. Imam Ad-Dhahhak, seorang mufassir. Itulah detik-detik dalam tafsir yang saya baca, tafsir Abi Hatim namanya. Tafsir Ibni Abi Hatim. Saya kutip dari tafsir Ibnu Abi Hatim. Imam Ad-Dhahhak berkata, ketika mengulas firman Allah, innahu laisa min ahlik. No, sesungguhnya dia itu karena itu bukan dari termasuk keluarga engkau. Apa kata Ad-Dhahhak? Ai laisa min ahlik. Dia bukan keluargamu. Betul, memang hanya anak tiri. Walabnuk, ya jelas bukan anak kandung. Walabininik, dan dia itu tidak beragama dengan agama kamu. Ini kamu tak tahu. Pura-pura ya. Wala mimman wa'adtuka an anja min ahli. Dan dia tidak termasuk orang yang aku janjikan bahwa aku akan selamatkan. Dia tak masuk. Aku memang pernah berjanji padamu, Waino, aku akan selamatkan engkau dan keluarga engkau. Dia tidak termasuk orang yang aku janjikan aku selamatkan itu. Karena dia bukan keluargamu, dia tidak beragama dengan agamamu. Hanya pura-pura. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ini bukan hanya cerita kisah ya, ya. Ini bukan hanya kisah ada naik kapal, kamu selamat yang bukan, tapi apa ya? Kalimat susunan ayat yang Allah firmankan Al-Quran itu mengandungi makna yang dalam sekali. Jadi makna-makna yang terkandung di sebalik struktur ayat.
Itu luar biasa dalamnya ya Mas Inan. Sebab kalau kita terjemahkan begitu saja, apa adanya, ya mungkin maknanya tidak sedalam itu. Gitulah. Siap maknanya kan hanya Allah berfirman, Nuh panggil-panggil anaknya, wahai anakku, dan anaknya dalam tempat yang terpencil, yang jauh, wahai anakku, naiklah bersama kami, janganlah kamu bersama orang kafir. Kan itu saja kan. Dialog yang yang biasa. Tapi kalau kita belajar seperti tajri, mudhari, wahjul madi, istihdharul hal, pasti kita gerun karena kita mesti merasakan kita seakan-akan ada saat itu. Melihat sendiri itu. Atau kalau tidak kita berusaha menghadirkan peristiwa itu di hadapan kita sekarang. Itu bukan main susah ya Mas sekalian ya. Bukan main susah. Sebab itu ketika Nabi Nuh kata inna bani min ahli, sesungguhnya dia itu anakku itu keluarga dari keluargaku. Dalla ala annahu rabib. Bu. Menunjukkan bahwa anak itu hanya anak tirinya min ahli. Li anak ibnu min ahli bidaha wala tahyu antaqala inabni min ahli. Karena kalau itu anak kandung tidak perlulah disebut seperti itu. Tidak sebut seperti itu. Illa idza kunta turidu an tusbaila, kecuali kita hendak menyebarkan kepada kita. Dan Nabi Nuh benar-benar berharap